Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom tante semua. Apa kabarnya hari ini? Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian, ku naikkan syukur. Ya sama syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, samanya ku naikkan syukur
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat yang hadir dengan kekuatan, penghiburan dan pertolongan bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan. Sehingga pulang dari ibadah ini ada sukacita, ada kemenangan, ada kekuatan baru dari Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai selesainya ibadah ini, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Berkati biar suasana sorga ada di tempat ini, membuat ibadah ini menjadi ibadah yang penuh sukacita. Terima kasih, kami serahkan semua. Mohon berkat, alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ada tugas mendadak di Jakarta menggantikan seorang pendeta yang ada kesibukan tadi malam. Saya juga menghadiri acaranya, dan setelah ibadah saya menemani Bapak Pendeta Subekti. Menemani itu ya menemani makan, nganterin gitu-gitu. Sampai kebaktian sore nanti, dan mungkin malam saya baru kembali doakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yes, semuanya pada siap ya. Kita akan nyanyikan tak berkesudahan. Yes, amin. Tiada
kita ikutin singer ya. Ada Nyonya Ambon gak di sini? Ada Nona Ambon gak di sini? Boleh lambaikan tangan dulu Nona Ambon. Kita akan ikan pujian Sio Manise. Yes, amin. Boleh joget ya Om Tante? Jangan pada kaku, ayo. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Nanti Cinanda akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Pada pagi hari ini kami semua bisa sehat dan hadir di sini Tuhan.
Sebentar kami akan melakukan persembahan. Kalau Tuhan berkati petugas persembahan, berkati keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya, dan juga berkati semua jemaat yang ada di sini, baik yang bisa memberi maupun belum bisa memberi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyikan Sio Manis. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, walaupun gunung itu tak berpindah. Yes, amen.
Aku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berdindar, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau dalam pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu Iman yang aku pegang padamu Tuhan Engkau selalu bersama kami Tuhan. Yes, Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang bertahta dan surga. Sungguh mulia Engkau bagi kami Bapa. Sungguh berkuasa Engkau bagi kami. Engkau menguasai atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur pada pagi hari ini Bapa, di mana Engkau telah melawat keberadaan kami. Sepanjang ibadah ini Tuhan, Engkau hadir tengah kami Bapa. Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, setiap firman-Mu Bapa yang Engkau taburkan boleh tumbuh dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga firman-Mu Bapa boleh memancarkan kehidupan kami yang lebih baik lagi Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau mau Bapa, hamba-Mu Engkau berkati. Urapi dengan kuasa Roh Kudus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Sehingga Tuhan, firman yang Engkau taburkan Bapa, firman yang Engkau berikan dalam kehidupan kami boleh bertumbuh kembali Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan tetap belajar bagaimana caranya untuk menjadi jemaat yang teladan. Menjadi jemaat teladan. Dengan cara, saya mulai 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang mendengar, membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, menjadi serupa dengan Kristus artinya kita menjadi jemaat Tuhan yang berfungsi. Jemaat Tuhan yang berfungsi. Tapi ternyata fungsi kita dan fungsi saya dan fungsi Bapak Ibu, juga fungsi adik-adik, fungsi yang lain, semua tidak ada yang sama. Benar ya? Karena kalau mata gunanya untuk makan, mulut gunanya untuk makan, hidung gunanya untuk makan, yang terjadi dalam tubuh kita adalah kok main fisik sih? Nah, demikian juga ketika kita menjadi jemaat, menjadi umat Tuhan yang mau memberi dampak, kita harus berfungsi sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Bukan saja untuk sesama jemaat, tetapi kalau sesama jemaat kan cuma di lingkungan segini aja gitu ya. Tapi kita juga mau berfungsi dan berguna untuk orang lain. Misalnya kayak di lingkungan kita, di tempat kerja, Bapak Ibu yang bekerja, mungkin Bapak Ibu adalah satu-satunya orang Kristen. Saya nggak mau bilang orang percaya, mungkin orang yang lain juga percaya Tuhan gitu ya. Tapi sebagai orang yang Kristen gitu ya, nanti kita akan lihat lagi soalnya ya. Kita benar-benar harus punya dampak untuk orang lain. Jemaat di Tesalonika itu kumpulan jemaat yang enggak super banyak, juga enggak super kaya, enggak super besar, atau super apa lagi? Yang kira-kira bisa disebut dengan super apa? Super membantu juga mungkin enggak. Super apa lagi? Super kuat juga mungkin enggak. Jadi sebenarnya jemaat di Tesalonika tuh biasa banget.
B aja gitu. Ya kurang lebih kayak kita lah, B aja gitu ya. Enggak super-super banget gitu. Tapi ada satu catatan penting dari Rasul Paulus mengenai kehidupan kekristenan mereka. Nah ini catatannya tentang jemaat di Tesalonika. Kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Catatan pentingnya adalah apa tadi? Kamu telah menjadi teladan. Dari jemaat Tesalonika yang B aja, tapi mereka berfungsi dengan maksimal, mereka menjadi teladan bukan untuk sesamanya di tempat itu aja, tapi disebutkan di sini ada 2 tempat yang berbeda. Orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Bahkan sampai saat ini jemaat Tesalonika menjadi teladan untuk Bapak Ibu dan saya. Nah, sangat menarik karena Rasul Paulus ini seorang rasul yang besar. Dia punya pelayanan yang banyak banget. Bapak Ibu selalu saya ingatkan bahwa Rasul Paulus adalah salah satu penulis kitab Injil terbanyak dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Alkitab kita. Dari Perjanjian Baru yang jumlahnya ada berapa? Berapa? 27, betul. 27, kayaknya lebih dari setengahnya itu ditulis sama Paulus. Jadi dari segitu banyak pelayanan Paulus dan surat-surat Paulus, cuma jemaat di Tesalonika yang disebut jemaat yang teladan. Ini yang akan kita lakukan sama-sama, belajar dari sang teladan, yaitu jemaat di Tesalonika. Bagaimana caranya kita dapat menghidupi kehidupan jemaat di Tesalonika yang dipuji Paulus? Yang pertama ada 3 yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, ini yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika, yaitu kita baca sama-sama. Menyambut firman dengan iman. Menyambut firman dengan iman. Bapak Ibu, di ayat yang ke-5, di ayat yang ke-5 kita tadi telah baca, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Dengan kata-kata enggak? Iya, tapi bukan cuma itu. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Ini yang penting. Injil yang disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus. Bapak Ibu, Paulus dan teman-temannya, ada yang ingat teman-temannya Paulus siapa aja? Silwanus dan Timotius. Paulus enggak sendirian bekerjanya. Paulus bekerja dengan kawan-kawan sekerja. Bukan cuma tim, tapi juga mereka menghidupi. Dengan cara gimana? Hidup mereka sesuai dengan yang Kristus katakan. Tidak hanya dengan perkataan, Roh Kudus bekerja di dalam mereka. Setiap kawannya Paulus yang kerja bareng Paulus itu punya cerita masing-masing. Enggak semuanya ditulis di Alkitab, benar. Tapi ada, kita tahu sejarah, ada pembelajaran dari bapak-bapak gereja di masa yang lalu. Itu diceritakan secara personal bagaimana kawan-kawan sekerja Paulus bisa bekerja dengan Paulus sama-sama. Bagaimana kehidupan mereka berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dalam Roma yang ke-10 ayat yang ke-17, nah, Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Ini yang sedang kita lakukan, kita sedang mendengar firman dan muncul iman. Pendengaran oleh firman Kristus. Firman yang disampaikan enggak cuma kita dengar. Ini ya,
penting sekali. Kita bukan cuma mendengar, tapi harus meresponi. Makanya Bapak Ibu dari tadi saya tanya nih, siapa? Baca sama-sama, ulangi, misalnya kayak gitu. Bagian dari respon. Meresponi dengan terus-menerus. Jadi misalnya gini, minggu ini saya enggak niat gereja, tapi kan harus gereja daripada ditanyain sama Bapak Pendeta. Ya udahlah datang. Yang penting hadir. Nyanyi ya sekedar nyanyi. Dengerin firman ya duduk aja, sengantuk-ngantuk dikit, bolehlah gitu kan. Tapi begitu Senin, dapat kangtau besar nih gitu. Dapat kangtau besar, semangat ya kalau dapat kangtau ya. Bapak Ibu tahu kangtau ya? Ya kalau orang suci bilangnya berkat. Kalau orang Betawi bilang apa ya? Coba kangtau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu juga bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat cuan lah gitu. Besok ternyata hari Senin dapat cuan besar. Wah, seminggu semangat. Giliran hari Minggu, di sini pelayan mimbarnya B aja gitu. Dia berasa kayak KKR sendiri, gitu. Responnya nggak begitu. Tapi merespon itu dengan konsisten. Hari ini datang dengan niat, minggu depan datang dengan niat, minggu depan lagi datang dengan niat. Dan terus dilakukan, terus lagi, dan terus lagi. Sehingga firman itu bisa tertanam dan bertumbuh. Atau kalau kita ya tadi on off gitu ya. Firman itu bisa tertancap. Ya, Bapak Ibu yang suka berkebun, tertancap. Biasanya kalau udah cuma nancep doang, kecuali singkong gitu. Cuma nancep doang, lanjutannya adalah metong gitu ya. Lanjutannya adalah layu dan mati, dibuang orang. Itu artinya sinyalnya enggak stabil. Kalau sinyal enggak stabil, kerjaannya juga enggak lancar, benar enggak? Kita mau ngapain juga susah. Nah, untuk itu sinyalnya perlu stabil, harus konsisten terus supaya pekerjaan kita lancar. Sama yang terjadi dengan cara kita meresponi firman, harus terus menerus. Boleh next? Nah, ada yang disebut tertancap, nailed, versus bacanya apa dong? Planted. Ntar kalau saya salah baca, saya dikomplain. Jadi sebelum dikomplain, saya tanya dulu. Nailed versus planted. Tertancap dan tertanam. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tertanam supaya kita bisa berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi. Nah, dalam satu Yakobus emang cuma satu. Dalam Yakobus yang pertama, ayat yang ke-22. Loh, ayatnya tidak berubah. Maaf ya, gak apa-apa, Jer. Aku baca aja. Dalam Yakobus yang pertama ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Perintahnya adalah bukan cuma mendengar tetapi menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Bapak Ibu saya mau tanya, ada Bapak Ibu yang baru kenal Tuhan setelah dewasa misalnya, atau setelah bisa memilih gitu, bukan dari lahir, ada? Oke. Ada ya? Oke. Berarti kalau ini akan dimengerti gitu. Yang mau saya tanyakan adalah menjadi orang Kristen yang sudah lama sama menjadi pelaku firman dalam kurun waktu yang sama, apakah sama? Menjadi orang Kristen dan pelaku firman, apakah sesuatu yang sama? Bisa sama, oke. Tapi apakah pasti sama? Enggak. Nah, kalau Bapak Ibu udah tahu ini berarti harusnya saya langsung next saja ya. Karena ini udah benar gitu kan. Menjadi orang Kristen tidak selalu berarti menjadi pelaku firman. Makanya ada yang disebut Kristen KTP.
Nah, untuk itu sikap yang benar ketika firman Tuhan disampaikan penting buat kita, sehingga kita bisa menjadi pelaku firman sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Gimana caranya kita, belum sampai situ. Gimana caranya kita bisa memiliki sikap yang benar, ya seperti sekarang ini. Kita bukan cuma mendengar, tapi kita meresponi. Tadi ya, lanjut ya. Selain meresponi, kita harus menjadi pelaku firman. Dengan adanya teknologi yang semakin maju, Bapak Ibu, makin sedikit orang yang bawa Alkitab beneran, Alkitab buku, Alkitab manual ke gereja, benar ya? Saya mau tahu ada yang masih bawa Alkitab manual? Oke, good. Kayaknya kapan-kapan boleh nih dibikin games, tapi harus dikasih tahu ya, bawa Alkitab buku gitu. Kalau kita pakai Alkitab yang di handphone, seringkali banyak banyak godaan gitu. Kita lagi buka Yakobus yang pertama ayat ke-22 kayak tadi ya. Tiba-tiba cetung. Shopee. Saya mah bilang mau WA, kok Shopee sih? Ya udahlah Shopee lah, tung gitu. Lagi live promo 80%. Iya. Udah gatel aja tangannya. Makanya kadang-kadang kalau lagi youth biasanya saya yang kayak gak usah dipegang, saya gak lama-lama gitu, setengah jam paling, ya udah tahan dulu ya. Ada dua kata yang mau saya ajak Bapak Ibu sedikit berpikir. Mendengar firman, di sini tadi kita ada mendengar firman, menjadi pelaku firman. Ada kata mendengar dan kata menyimak. Sebenarnya kalau paling enak sih bahasa Inggris ya, hear and listen gitu. Tapi kan janganlah terlalu expert nanti. Jadi ada kata mendengar dan ada kata menyimak. Bedanya adalah ketika kita mendengar, kita hanya tahu yang dibicarakan. Banyak orang yang ngaku Kristen, banyak mendengar firman, banyak membaca firman. Tetapi sedikit yang menyimak dan memahami. Menyimak berarti bukan cuma membaca atau cuma mendengar, tetapi belajar memahami lebih dalam dengan perasaan. Gitu. Karena lebih banyak yang mendengar, akhirnya lebih banyak para ahli Farisi. Hafal ayat gak? Hafal. Banyak orang hafal ayat, bener ya? Hafal ayat, tapi melakukannya, jadi habis ke gereja, dengerin khotbah, udah pulang gereja, sampai rumah, gimana mah tadi ke gerejanya? Iya tuh si pendeta begini. Ayatnya apa? Oh ayatnya mah ini, tapi tahu nggak? Dia pakai cincin baru. Malah diajak gibah gitu kan. Kebanyakan kalau cuma mendengar doang dan tidak berusaha memahami, yang terjadi adalah ahli Farisi. Dan kita nggak mau jadi kayak gitu, benar ya? Ya dong. Kita mau menyimak dan belajar memahami. Kalau saya nggak mencari lagi, tapi menurut survei terakhir yang pernah saya cari tahu, Indonesia itu punya tingkat literasi yang rendah. Membaca mungkin bisa, tapi memahami isi bacaan itu sangat rendah. Kenapa? Karena dituntut cuma bisa baca, bukan bisa memahami. Kalau dulu saya di sekolah dikasih tahu 10 kali 3 itu sama dengan 30. Tapi kalau anak sekarang, bagaimana caranya bisa jadi 30, itu ada banyak jalan menuju Roma. Benar ya? Jadi kalau dulu kan dihafalin tuh, perkalian dihafalin. Kalau anak sekarang enggak. Bagaimana caranya dapat hasil itu, kamu yang harus tentukan gimana caranya. Nah itu harus dengan pemahaman, enggak bisa dengan
cuma hafalan. Kenapa cuma dihafal? Karena cuma denger gitu ya. Cuma baca, enggak berusaha untuk memahami. Tapi nanti dibilang baca aja enggak lancar gimana memahami? Ya benar juga sih, benar. Jadi yang penting adalah kita belajar baca dengan baik dan benar, kita mendengar dengan baik dan benar, kemudian kita tingkatkan lagi. Kita belajar menyimak dengan baik, kita belajar memahami dengan baik. Ketika kita menyimak, ada emosi dan perasaan yang bikin kita kepingin tahu, bikin kita terusik gitulah. Bukan hanya sekedar tahu. Itu yang terjadi yang seharusnya terjadi ketika kita mau menjadi jemaat yang teladan. Seperti jemaat di Tesalonika. Nice, yang kedua. Tunduk pada pemimpin. Bukannya ketika ada pemimpin terus kita kasih hormat gitu, enggak kayak gitu. Di ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jemaat di Tesalonika enggak hanya taat kepada Tuhan. Mereka juga taat kepada Rasul Paulus dan kawan-kawannya, Silwanus dan Timotius. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Kenapa? Karena pada saat itu jemaat di Tesalonika tahu dengan sadar bahwa Paulus dan kawan-kawannya bukan cuma ngomong doang, tapi benar-benar menghidupi teladan Kristus dalam diri mereka. Dalam 1 Korintus, surat Paulus yang pertama, 1 Korintus 11 ayat yang pertama, kata Paulus gini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus itu salah satunya dengan meneladani Paulus. Kata Paulus, jadi pengikutku, karena aku juga jadi pengikut Kristus. Nah, ada tren saat ini untuk beberapa orang dengan gereja-gereja yang makin banyak macamnya gitu ya. Ada orang-orang yang diidolakan gitu. Dan memang dikatakan di sana, jadi kayak saya, jadilah pengikut saya. Ini yang dicontoh, jadilah pengikut saya. Yang dilakukan adalah bukan menjadi seperti orang itu, bukan menjadi, misalnya kalau saya bilang, jadilah pengikut saya gitu kan. Bukan jadi kayak saya, bukan jadi titik 2, ngikutin tampilan fisik saya gitu ya. Atau fashion style saya yang enggak fashionable sekali. Atau punya rambut kayak rambut saya, yang hari ini kayaknya terlalu panjang, besok akan kita botak lagi. Atau ngikutin suaranya saya kalau lagi khotbah, lebih deep gitu ya. Enggak cempreng gitu kan, kayak lebih soft. Yeah. Enggak kayak gitu, bukan itu yang diikutin. Tetapi kehidupan rohani dan spiritual si orang itu. Kehidupan rohani dan spiritual si pemimpin yang kita ikuti. Mungkin salah pengertian gitu ya, ikuti saya gitu. Karena Paulus juga bilangnya gitu, ikuti saya. Tapi maksudnya adalah ikuti teladan saya. Bukan ikuti tone suara saya. Ya. Jadi jangan salah Bapak Ibu, itu adalah dua hal yang berbeda. Ikuti kepribadian dan ikuti karakter, itu adalah dua hal yang berbeda. Yang kita harus ikuti adalah karakter Kristus dalam diri pemimpin kita, itu yang harus kita ikuti. 1 Korintus 16 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ada satu permintaan dari Paulus untuk jemaat di Korintus. Ada satu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri mereka kepada pelayanan orang-orang kudus. Nah, ternyata kalau menurut Paulus, bukan cuma kepada pemimpin yang harus kita teladani, tapi juga kepada
orang-orang yang mengabdikan diri kepada pelayanan. Oh iya, ini lanjutannya. Tadi 15 doang ya. Ayat yang ke-16, karena itu taatilah orang-orang yang demikian. Nah ini, kata Paulus, taatilah, maksudnya teladanilah orang-orang yang mengabdikan diri tadi, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Teladani hidup orang-orang yang mengabdikan diri kepada pelayanan, yang bekerja dan berjerih payah. Nah, ini gak usah saya bahas panjang-panjang, karena sudah ditegaskan sama Paulus, teladani orang-orang yang mengabdikan diri pada pelayanan, dan yang bekerja dengan jerih payah. Sebagai jemaat Tuhan, kita di sini, saya senang banget, jemaat di sini, jemaat yang saling mendukung, saling mendoakan. Kalau sekarang gampang, kayak kemarin ada dikasih tahu yang sakit gitu ya, terus langsung turut mendoakan segera sembuh, lalala banyak gitu ya. Nah, itu yang dimaui untuk jadi jemaat yang teladan. Text message itu cuma satu tindakan. Respon yang lain adalah mengunjungi. Respon lagi yang lain, apa yang perlu saya bantu. Respon lagi, itu yang dimaui sama Paulus untuk orang-orang di Korintus pada saat itu. Dan itu juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Menjadi jemaat yang saling mendukung, saling mendoakan, saling bekerja sama dalam kesatuan hati. Sehingga, ini yang penting, tujuannya adalah agar Kristus leluasa dalam memimpin kita sampai kesudahan masa. Nah, saya berasa di kelas, ada yang mau ditanyakan? Enggak, bercanda saya. Nah, ini poin terakhir. Poin terakhir tapi gak enak banget sih memang, menderita karena Injil. Nah, ada yang anak IPA di sekolah SMA-nya? Nggak ada nih anak IPA? Anak IPA? Oke. Anak IPA bisa fisika dong? Yakin? Boleh? Ada nggak? Oh iya betul. Ini dia, kita belajar fisika sedikit karena terlalu banyak kekristenan dan teologi bikin kita terlalu suci nanti ya. Kita belajar fisika, biar agak lebih pintar dikit lah. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasa hidup kita, jangan kita, saya ntar ikutan. Apakah Bapak Ibu merasa kehidupan Bapak Ibu berat? Dan penuh tekanan? Mungkin karena Bapak Ibu kebanyakan masa ini kalau di sosial, saya anak sosial Bapak Ibu, masa ini kalau di sosial adalah orang banyak, ya benar ya? Oke. Kalau sekarang kita aplikasikan dalam kehidupan kita, apakah kehidupan Bapak Ibu ini terasa berat sesuai dengan hukum Newton? Kemungkinan besar, karena terlalu banyak orang di sana yang ikut campur, dan juga kita yang kebanyakan gaya. Jadi boleh ini di screenshot terus nanti dikasih kayak gitu ya. Apakah hidup Bapak Ibu, hidup kamu merasa berat ya? Karena kemungkinan kebanyakan orang yang ikut campur masa itu ya. Dan juga kemungkinan kamu yang kebanyakan gaya gitu ya. Udah segitu aja, belajar fisikanya jangan banyak-banyak. Kita kembali lagi ya. Hubungannya apa? Ini hal yang tidak terlalu saya sukai untuk dikatakan, tapi ini memang harus dikatakan. Kadang-kadang, hidup kita itu seringkali terasa berat. Iya benar sih, tapi belum sampai situ, gak apa-apa biarin aja. Atau dikasih yang Newton tadi supaya bisa di screenshot juga gak apa-apa. Ketika kehidupan kita terasa berat, yang kita lakukan seringkali kita mencari tahu kenapa terasa berat, benar gak? Kenapa berat? Dan banyak kali, seringkali gitu ya, terjadi karena kita yang menjerumuskan diri kita sendiri. Benar nggak? Udah tahu gajinya cuma berapa ya? Gaji standar berapa sih sekarang? 5 juta.
Ya katakanlah gitu. Udah tahu gaji kita cuma 5 juta. Yang dilakukan adalah cicil rumah di Lipo Boulevard. Ya Tuhan Yesus. Gak apa-apa, karena saya yakin Tuhan pasti turun tangan. Iya turun tangan, tapi kan you ngaca juga dong bos. Kehidupan kita, katakanlah tadi ya, kita berpatokan dengan UMR aja lah, 5 juta. Terus setiap hari maunya makan di mall. Terus handphone mesti. Ini yang berat saudara. Mesti iPhone terbaru. iPhone 17 sudah keluar belum sih? Udah. Berapa harganya? 20-an itu di luar Bu. Saya udah ngecek Bu. Mohon maaf nih. Harganya lebih dari 1 mio bos. Kayak Harganya kalau sampai di Indonesia ya 30 juta sekian kan? 30 sekian. Gaji UMR 5 juta lu ngarepin iPhone Pro Max 17 gitu. Gitu gak sih sebutnya? Ya itu deh. Mau cicil berapa 5 tahun juga sampai encok-encok lu gitu kan. Karena kita tapi saking kepinginnya, yang terjadi adalah kalau tetap harus dibeli nih, gak mau tahu pokoknya. Gaji 5 juta harus punya iPhone Pro Max 17. Yang terjadi adalah kita Shopee Pay Later dong bos. Ada yang gitu? Bertobat saya bilang. Shopee Pay Later, apalagi sekarang? Ada kami ya, suka ada iklannya tuh. Ada apa lagi? Gue gak tahu lagi namanya apa ya. Dana termasuk gak sih? Enggak ya? Hah? Enggak ya, Dana enggak ya? Kalau Tokped apa? Yang letter-letternya. Pay letternya ada enggak? Hah? Oh Kredivo. Nah ya Kredivo. Terus apa lagi? Yang pay letter itulah. Ya beli sekarang terusnya udahannya lelah loh Pak Bapak Ibu. Pinjam sini tutup sana. Pinjam sini tutup sana. Pinjam situ tutup sini. Lelah hidup kita tuh dari cicilan ke cicilan. No, Tuhan bilang bukan penderitaan yang kayak gitu yang memuliakan Tuhan gitu loh. Itu justru sama sekali tidak memuliakan Tuhan gitu ya. Tuhan bilang cukupkan dirimu, kalau gaji 5 juta ya sudahlah. Terima aja Redmi Note, berapa sih yang punya gua kemarin? Bukan. Redmi Note 13 juga hasil dikasih lagi. Bersyukur, itu aja udah pakai dipinjam Cici. Karena kameranya bagus katanya. Ya oke, pakailah gitu kan. Jadi cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Orang lain, ya kita hidup, apalagi anak-anak umur 20-an sekarang gitu ya. Hidup berpatokan dengan standar Instagram dan standar TikTok. Lelah Bapak Ibu beneran. Kalau Bapak Ibu masih cuma standar Facebook, oke lah gitu kan. Karena Facebook kan old school ya, 50-40 tahun ya. Old school. Tapi kalau standarnya standar TikTok, standar Pinterest, aduh Tuhan Yesus. Nah, bertobatlah kalau saya bilang. Bukan penderitaan yang kayak gitu yang Tuhan bilang akan membawa kemuliaan dan mahkota. Enggak lah, kalau itu penderitaan yang kamu cari sendiri. Tapi penderitaan karena nama Kristus. Bapak Ibu ada dengar enggak beberapa minggu ini, kayaknya dalam 2 bulan terakhir, setiap minggu ada di TikTok sih. Ada video-video yang beredar gitu, setiap minggu ada ibadah yang diberhentiin ketika ibadah ini kayak kita sekarang nih tiba-tiba orang masuk terus ngeberhentiin ibadah. Setiap minggu dalam 2 bulan. Penderitaan yang kayak gitu tuh. Yang dibilang membawa mahkota. Kalau Bapak Ibu datang pada ibadah doa hari Rabu, kita dalam beberapa minggu terakhir sama-sama belajar tentang mahkota ya. Dan ini kayaknya kalau nggak salah udah deh, mahkota kebenaran. Menderita karena nama Kristus membawa kita mendapatkan mahkota kebenaran. Dalam Roma 8 ayat yang ke-18,
di sana dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang, bukan penderitaan yang Bapak Ibu cari kayak tadi ya, tapi penderitaan karena nama Tuhan. Penderitaan karena kita tetap jadi orang percaya. Penderitaan karena kita kekeh sumekeh pilih Tuhan Yesus. Tidak dapat dibandingkan dengan pengharapan akan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Ini janji Tuhan dalam kitab Roma. Jadi kesetiaan kita itu sangat penting. Ketika masalah datang dalam hidup kita setia dan kesetiaan kita itu jadi saksi yang memberi teladan dan pengharapan bagi rekan-rekan kita. Ketika kita tetap berada dalam penderitaan kita karena nama Tuhan, orang lain lihat Bapak Ibu. Dan itu mereka teladani. Wah, si Bapak ini atau si Ibu ini tetap setia sama Tuhan. Walaupun misalnya dikucilin dari keluarga. Misal, ada kan Bapak Ibu yang kemudian menjadi Kristen, menjadi percaya Tuhan dan dijauhi. Ya, kalau di TikTok banyak lah itu. Tapi nggak usah jauh-jauh ke TikTok yang orangnya kita nggak kenal. Bahkan di sini pun kemungkinan ada. Dan kemuliaan yang akan diterima itu bukan cuma nanti di sorga Bapak Ibu. Teman-teman, rekan-rekan pelayanan kita, teman-teman di tempat ini akan meneladani hidup kita. Jadi dibilang penderitaan itu nggak sebanding. Jadi tetap bertahan. Tetap bertahan. 2 Timotius ini ayat yang terakhir, pemain musik silahkan bersiap-siap. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya baca sekali lagi ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Enggak usah mau ngapa-ngapain Bapak Ibu. Komitmen, biasanya kan komitmen tahun baru ya. Ada tuh yang kesaksian setiap tahun gitu ya. Terus nanti di terakhir dari kesaksian itu saya mau berkomitmen untuk hidup beribadah begitu ya. Ada biasanya. Tapi di sini dikatakan cuma mau beribadah itu udah menderita aniaya Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang, ada nggak ya tulisannya? Habis ini apa? Nah ini. Penderitaan dan komitmen hidup beribadah itu adalah paket lengkap ready to go. Ketika kita berkomitmen untuk ibadah, berarti artinya kita siap untuk menderita. Nggak ada yang namanya kita berkomitmen pada Tuhan, itu nggak menderita, itu menurut 2 Timotius nggak ada. Itu satu paket lengkap, komplit gitu. Kalau makan bakso ini udah pakai pangsit, udah pakai mie ya, lengkap deh pokoknya. Dan ini pasti mewarnai bukan kita sekarang doang, bukan saat ini aja, tetapi kehidupan kekristenan pada segala masa. Namun demikian, saya katakan di sini, pengharapan kepada Kristus membawa Bapak, Ibu, dan saya, membawa kita untuk tetap kuat sampai pada kesudahan masa. Pesan firman Tuhan hari ini, kita menghidupi teladan jemaat di Tesalonika. Dengan 3 poin tadi, 3 hal yang kita teladani, mau menderita karena Injil, taat pada pemimpin, menyambut firman. Yang saya simpulkan dalam 2 kalimat yang paradoks. Tetap taat, no matter what. Dalam penderitaan kita tetap taat. Tetap setia, no matter what. Tetap setia.
walau hidup kita nggak nyaman. Saya nggak kepingin kita jadi jemaat Tesalonika titik sekian. Kan ada teknologi 04 ya, 05 sekarang. Saya nggak hafal tuh, teknologi titik 4 atau titik 5 tuh sekarang. Saya nggak mau jemaat di Bukit Sion ini jadi jemaat Tesalonika titik 2 misalnya. Tapi maunya adalah kita jadi jemaat Tuhan yang meneladani jemaat Tesalonika. Kita tetap jadi diri kita sendiri, yang tetap taat walaupun menderita, tetap setia walaupun hidupnya gak nyaman. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kita mau jadi jemaat Tuhan yang menjadi teladan buat orang lain. Kita mau diikuti keteladanan itu sehingga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Gak perlu jadi yang super kaya, gak perlu jadi yang super besar, tapi dengan diri kita sendiri yang berfungsi secara maksimal di hadapan Tuhan, kita sudah bisa menjadi teladan untuk orang lain. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kekuatan kasih-Mu nyata
kami Tuhan. Dan ini komitmen kami kepada Engkau. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Selama Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yang kami mau mempersembahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rumah, yang memandang hati hamba, yang selalu yang Kau temukan di dalam kehidupan kami. Oh, katakan komitmen kita lagi. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Selama Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepada. Yang terbaik yang ada pada kami. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan Yesusku. Kami mau persembahkan hidup kami kepadamu Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau memberikan semuanya buat Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan. Kami mau menjadi contoh. Kami mau menghidupi teladanan Tuhan. Dengan penuh kasih, Ibu Neni, saya undang maju ke depan untuk berdoa. Kita satu di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Allah yang baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap menyerahkan hidup kami kepada Engkau Bapa. Ajarlah kami untuk mau menyembah Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Ini kami Bapa, jadikanlah kami orang-orang yang menjadi teladan kepada Engkau Tuhan Yesus. Bukan saja kami mau mendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Dimanapun kami ada, biar Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa dan dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Allah di pagi hari ini. Biarlah kami semua yang hadir boleh diberkati oleh firman Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa sekarang dan selamanya. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah di pagi hari ini. Bapa, terus pakai dia Tuhan. Semakin hari semakin menjadi orang-orang yang dipilih Allah. Tuhan, jadikanlah dia Bapa bukan saja bertumbuh tapi berakar dan berbuah lebat Tuhan. Di mana dia menyampaikan firman Allah, banyak jiwa boleh diselamatkan. Orang-orang boleh mengerti dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Diberikanlah kekuatan dan kesehatan hikmat yang daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan terus melampaui seluruh kehidupannya Bapa. Terima kasih, diberkatilah usaha pekerjaan. Diberkati apa saja yang dikerjakanlah, biar Tuhan buat semuanya itu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan kami jemaat Tuhan. Kami pulang tidak seperti, kami datang tidak seperti yang kami pulang Tuhan. Biar kami pulang membawa berkat yang besar yang daripada Tuhan. Sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan menyertai kehidupan kami. Sekarang maupun sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Bapak, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami sudah diberikan kesempatan untuk beribadah dan mengalami Engkau dalam ibadah pagi hari ini. Baik dari puji-pujian, baik dari firman Tuhan yang disampaikan, kami bersyukur Engkau telah melawati setiap kami. Kami bersyukur juga untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang seminggu ini. Engkau sudah memberkati kami, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberkati segala pekerjaan dan aktivitas kami. Dan kami percaya pemeliharaan yang sama bahkan lebih akan Engkau lakukan kepada kehidupan kami sepanjang minggu-minggu ke depan. Kami berdoa untuk Ibu Nunung yang kemarin mengalami kecelakaan di rumah, yang kepalanya harus dijahit. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah melindungi. Walaupun ada beberapa jahitan, tapi kami percaya tangan Tuhan akan bekerja dan menyembuhkan dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang hari ini berada di Jakarta dan mengikuti beberapa kegiatan. Bapa, berkati dan berikan kesehatan. Seperti Engkau akan memulihkan Ibu Nunung, Engkau juga akan memberkati kesehatan Bapak Gembala. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan-persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga jemaat-jemaat yang telah belajar taat untuk mengembalikan 1/10 dari berkat yang mereka terima kepada Tuhan. Tuhan berkati berlipat kali ganda sesuai dengan kecintaan mereka kepadamu Bapa. Terima kasih. Kami akan pulang dan kami bersyukur dan kami akan menerima berkat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.